Oke, kita copy semua data ini, masukkan ke SPSS. Udah, kita ganti namanya. Kemudian desimalnya 0. Desimalnya selain TUG 0. BI aja. BI aja. BI aja. 0. Yang ini emang desimal soalnya yang TUG. Oke. BI aja, ini enggak usah. Kalau mau rapi center. Scale. Semuanya scale. Sudah selesai. Yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas data dengan analyze, descriptive statistik, explore. Semua masukkan. Oke. Lanjut. Untuk uji T berpasangan, dua kelompok berpasangan. Uji dua kelompok berpasangan jika data berdistribusi normal, namanya uji T berpasangan, yaitu dengan analyze, kemudian compare means, kemudian paired sample t-test. Ini di pair BI pre dengan BI post, kemudian TOG pre dengan TOG post, BI pre dengan BI post, TOG pre dengan TOG post. Ini kemudian oke, tidak usah di pair sample t-test. Hasilnya seperti ini. Next. Kemudian jika ada dua kelompok berpasangan dan jika data berdistribusi tidak normal, menggunakan Wilcoxon, yaitu dengan analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialog. Di sini pilih to relate sample, sama di pair dipasangkan BI pre-post TOG pre-post BI2 pre-post TOG pre-post, otomatis kecentang Wilcoxon. Oke. Wilcoxon jadi seperti ini signifikansi. Untuk dua kelompok tidak berpasangan, datanya dijadikan satu. Ini dimasukkan ke, ini kita ganti ke sini. Udah. Ini kita tambah kelompok 1 ini kelompok lanjut 2 sampai 15 ya. 2 2 2 2 2 2.
setengahnya kelompok 1, setengahnya kelompok 2. Ini diganti kelompok. Hilangkan desainnya. Center. Nominal. Kemudian jika dua kelompok tidak berpasangan, jika data berdistribusi normal, namanya UJT tidak berpasangan. Kita ubah data menjadi 4 baris. Kemudian analyze, compare mean, mana compare mean? Compare means independent sample t-test. Masukkan semuanya. Masukkan yang scale di sini, yang kelompok di sini. Define group. Ini tadi apa? Ya kelompok 1. Apa tuh ini tadi? Grup 1 ya 1. Grup 2 2. Continue. Oke. Nah, jadi like this. Seperti ini. Oke, lalu jika ada dua kelompok tidak berpasangan dan jika data berdistribusi tidak normal, ini sudah dijadikan 1 seperti tadi. Ini menggunakan Mann-Whitney. Yang pertama, analyze non-parametric test, legacy dialog, two independent sample. Nah, sama. Masukkan ini grouping, define 1, kelompok 2, continue, kecentang Mann-Whitney U. Oke. Nah, jadi Mann-Whitney test. Nah, selesai. Oke, untuk data kelompok yang lebih dari 2 kelompok, ini kita copy dulu yang Bartel index tuh satu-satu ke sini. Belum tak copy paste semua yang Bartel index. Kita masuk. Ganti namanya VI pre, ini VI post, yang ini VI follow up. Desimalnya hilangkan. Nih, center semua. Center semua. Ini scale. Mana ya? Scale semua sudah diganti. Kita akan komparatif data.
lebih dari 2 kelompok berpasangan jika data berdistribusi normal menggunakan repeated ANOVA. Analyze general linear model repeated measure. Ini diganti waktu 3 kali karena diukur 3 kali, pre, post, dan follow up. Waktu 3 udah dibuat ini measure name-nya fungsional karena Bartel index fungsional at define. Ini yang diganti em means waktu pindah ke sini, kemudian compare main effect, ini pilih yang Bonferroni, continue, masukkan semua, oke. Bagaimana jika data yang lebih dari 2 kelompok ini datanya berdistribusi tidak normal, maka menggunakan Friedman. Caranya analyze non-parametric test, legacy dialog, related sample. Masukkan semuanya. Ini udah kecentang Friedman, udah oke. Friedman test. Nah, jika ini tesnya signifikan, ini signifikan ya, 0,0 kurang dari 0,005, kurang dari 0,05 berarti signifikan. Dan jika signifikan, kita lakukan post hoc. Caranya dengan analyze non-parametric test, related sample, kemudian kita ke fields, ini masukkan semua, tes semua, kemudian settings kita customize yang Friedman's two-way ANOVA by range, key sample centang. Kemudian ini tetap all pairwise, dan run. Bentar. Sudah muncul seperti ini. Udah jadi. Lihat sampel print. Nah, ini post hook-nya. Ada lebih dari 2 kelompok yang tidak berpasangan, maka perlu ini dibagi kelompok-kelompok. Ini kita bagi 3 kelompok, jadi 27 bagi 3, 9. 1, 1. Ini mulai dari kelompok 2 sampai 18, 3 sampai akhir 3. Nah, 3 ini namanya kelompok. Hilangkan desimalnya, tengah,
nominal. Oke, untuk menghitung data yang lebih dari 2 kelompok tidak berpasangan, jika datanya berdistribusi normal menggunakan one way ANOVA dengan cara analyze, compare means one way ANOVA. Masukkan semua ke dependent list, kelompoknya ke vector, kemudian posoknya pilih Bonferroni jika datanya homogen, jadi perlu di uji normalitas terlebih dahulu homogen atau tidak. Jika lebih dari 0,05 berarti homogen. Kemudian ini Gemshowell jika datanya tidak homogen. Kemudian kita ke option homogeneity of variance sama deskriptif. Ini dicentang, continue, oke. Nah, one way ANOVA. Jika ada lebih dari 2 kelompok tidak berpasangan dan datanya berdistribusi tidak normal, maka menggunakan Kruskal-Wallis dengan cara analyze non-parametric test, legacy dialog, k-independent sample. Masukkan semuanya. Ini grouping ke sini. Grupnya ada 3 kan tadi. Kruskal-Wallis sudah dicentang. Masukkan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kruskal-Wallis.